Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, berarti akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh saat ini lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, senang, nggak nyangka gitu ya, saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapaian tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan, menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu binantu, tolong menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Misi Yayasan Pembina Pendidikan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru dalam membangun paradigma baru terhadap makna guru. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Umi Nugraheni Murdiningrum, mahasiswa PPG Prajabatan BK Univet Bantara Sukoharjo dengan NIM 222514011. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH.
Selanjutnya, materi pembahasan pada presentasi hari ini yaitu terkait pertama hasil refleksi mata kuliah, yang kedua best practice, ketiga artefak dan desain inovasi, yang terakhir adalah perubahan paradigma guru. Selanjutnya, hasil refleksi. Hasil refleksi di sini saya memilih praktek pengalaman lapangan 2. Alasan saya memilih mata kuliah PPL 2 ini sebagai mata kuliah paling bermakna karena sebagai calon guru BK pada PPL 2 ini saya secara langsung mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling di tempat PPL di SMA Negeri 3 Surakarta. Antara lain layanan yang sudah saya praktekkan, pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar ini terdapat 3, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas. Selanjutnya, layanan responsif. Pada layanan responsif, saya mempraktekkan 2 layanan, yaitu layanan konseling kelompok dan layanan konseling individu. Ketiga, layanan perencanaan individual. Dalam layanan perencanaan individual ini, saya mempraktekkan terkait pemilihan mapel pilihan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Sasaran saya di sini adalah kelas 10. Yang keempat adalah dukungan sistem. Dukungan sistem di sini saya mempraktekkan terkait pengembangan diri dan kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah tersebut. Dari hasil praktek di PPL 2 ini sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam pemberian layanan bimbingan konseling pada peserta didik. Kemudian terkait artefak pembelajaran, yang pertama, artefak pembelajaran atau perkuliahan saya melampirkan di link tersebut itu berupa pertama laporan pelaksanaan praktek layanan bimbingan klasikal, kedua praktek layanan bimbingan kelompok, ketiga praktek layanan bimbingan lintas kelas, dan terakhir adalah praktek layanan konseling kelompok di SMA Negeri 3 Surakarta. Selanjutnya yang kedua, artefak pengembangan diri. Pada artefak pengembangan diri, saya melampirkan link di bawahnya, yaitu terkait dengan modul ajar atau RPL saya yang sudah saya susun dan terintegrasi dengan ICT atau Informasi Communication Technology dan 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Di sini sudah saya implementasikan pada layanan saya, layanan bimbingan klasikal. Ketiga, artefak praktek. Pada artefak praktek di sini, link yang saya lampirkan terkait pertama, link praktek layanan bimbingan klasikal, kedua, link praktek layanan bimbingan kelompok, ketiga, link praktek bimbingan lintas kelas, dan keempat, link praktek konseling kelompok yang sudah saya implementasikan di SMA Negeri 3 Surakarta. Selanjutnya, terkait pembelajaran bermakna atau good practice, di sini sebagai seorang guru BK, saya harus mampu memahami setiap karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik, sehingga dalam pemberian layanan bimbingan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik saya. Kedua, setelah saya mendapatkan pengalaman belajar terkait topik ini sebagai wujud agar pembelajaran ini bermakna, berdasarkan pengalaman saya praktek PPL 2 di SMA Negeri 3 Surakarta, yaitu yang pertama terkait layanan bimbingan klasikal. Di sini saya menggunakan metode project based learning dengan menyelipkan permainan atau simulasi maupun card game. Topik yang saya sampaikan yaitu dampak bullying di kalangan remaja. Pada tahap inti di sini, pertama, peserta didik saya bentuk menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok ketua kelompok mengambil card game tersebut untuk nantinya dipresentasikan di depan kelas bersama anggota kelompok, dan mereka mensimulasikan dari kartu yang mereka dapatkan. Misalkan anggota kelompok tersebut mendapatkan kartu dengan isi terkait bullying fisik misalnya. Nah, pada kelompok tersebut mempraktikkan bullying fisik itu seperti misalnya memukul. Nah, di situ mereka mensimulasikan bagaimana bullying fisik itu terjadi dan menjelaskan terkait
topik yang mereka dapatkan tersebut atau isi dari kartu tersebut. Untuk selanjutnya, setelah mereka mempraktekkan atau mensimulasikan, di sini mereka mengerjakan LKPD yang terkait dengan bullying itu secara mandiri. Selanjutnya pada tahap kedua atau siklus keduanya, peserta didik secara berkelompok membuat produk atau project berupa poster bersama anggota kelompoknya melalui aplikasi Canva dan kemudian dari produk tersebut mereka presentasikan di depan kelas bersama anggota kelompok. Untuk anggota kelompok lainnya, mereka memberikan masukan atau memberikan tanggapan terkait dari hasil produk dari kelompok yang presentasi di depan kelas. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Pada layanan bimbingan kelompok, di sini saya menggunakan metode game-based learning, di mana tema yang saya angkat yaitu mengenal diri dan membangun rasa percaya diri. Pada tahap inti di bimbingan kelompok ini yaitu awal mulanya saya memberikan video pematik kepada anggota kelompok tersebut. Setelah itu mereka membuat kesimpulan terkait fenomena yang terjadi pada video tersebut bersama anggota kelompoknya. Saya bagi menjadi 2 anggota kelompok karena pada bimbingan kelompok tersebut saya menggunakan 6 peserta didik. Jadi saya buat menjadi 2 kelompok. Nah, pada masing-masing kelompok selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil dari diskusi mereka terkait fenomena di dalam video tersebut. Untuk selanjutnya di action plan atau refleksi, mereka sudah mampu menerapkan langkah apa yang dapat membangun rasa percaya diri mereka masing-masing dan dia mengenali langkah konsep pada dirinya. Dia paham terkait konsep diri dia saat ini seperti apa dan mereka selanjutnya memiliki pemahaman atau rencana ke depan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka masing-masing dengan produk. Mereka menghasilkan produk di styrofoam, mereka tempelkan menggunakan stick notes. Nah, di situ setiap peserta didik menuliskan lalu menempelkan di papan yang sudah saya siapkan untuk hasil dari produk di bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya, yang ketiga terkait bimbingan lintas kelas, yaitu saya mempraktekkan dengan metode problem-based learning. Di sini topiknya sama dengan bimbingan klasikal, hanya metodenya yang berbeda, yaitu dampak bullying di kalangan remaja. Kalau pada problem-based learning di sini, pada tahap intinya awalnya saya memberikan video pematik terkait dampak bullying di lingkungan sekolah. Dari situ saya membentuk beberapa kelompok di dalam layanan tersebut. Nah, setiap kelompok akan mendiskusikan terkait fenomena yang terjadi dalam video itu. Selanjutnya mereka mempresentasikan di depan setiap kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan terkait hasil diskusi kelompok yang presentasi di depan kelas. Untuk tahap akhirnya di sini saya membuat refleksi menggunakan aplikasi Padlet yang linknya sudah saya share di grup kelas atau grup kelas tersebut untuk mengisi dari hasil refleksi yang mereka dapatkan setelah pemberian layanan bimbingan lintas kelas tersebut. Yang terakhir yaitu terkait layanan konseling kelompok. Kenapa ini saya termasuk good practice saya? Karena di dalam layanan konseling kelompok saya menggunakan pendekatan realitas teknik WDEP, tetapi ini saya mengangkat topik rendahnya minat belajar siswa. Saya mengangkat topik itu karena dari informasi guru pamong saya, karena ada beberapa siswa yang mengalami minat belajar yang rendah. Jadi saya di sini mengangkat topik tersebut, tetapi dalam metode tersebut saya mengaplikasikan metode Scramble Word, yaitu huruf acak yang sudah saya susun menggunakan stick note berwarna. Saya tempel nanti di situ huruf acak
beberapa huruf acak itu nanti akan saya bagikan di tahap inti. Tahap inti dalam layanan konseling kelompok tersebut, yang pertama, saya menampilkan video pematik. Di situ terkait motivasi, meningkatkan motivasi dan percaya diri pada lingkungan sekolah, itu saya tampilkan ke peserta didik. Saya bentuk menjadi 2 kelompok. Dalam 2 kelompok itu mendiskusikan terkait fenomena video yang sudah saya tayangkan kepada mereka. Mereka berdiskusi dan setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian dari kelompok lain boleh menambahi atau memberikan masukan terkait dari hasil diskusi setiap masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, di tahap inti selanjutnya yaitu peserta didik saya berikan LKPD mandiri melalui Google Form terkait dengan motivasi peserta didik itu seperti apa, yang kemudian selanjutnya di refleksi dan action plan pada konseling kelompok ini saya membagikan link melalui Padlet. Di situ setiap peserta didik secara mandiri mengerjakan melalui link tersebut, yang link tersebut itu berisikan terkait pertama itu terkait menyadari apa yang sudah mereka lakukan hari ini, dan action plan-nya meniatkan niat apa yang mereka lakukan setelah dari konseling kelompok ini. Jadi mereka sudah memiliki rencana melalui action plan mereka. Untuk follow up-nya, mungkin tindak lanjut saya melihat perubahan perilaku dari setiap peserta didik tersebut. Pada slide selanjutnya, di sini saya menerangkan terkait siklus pada bimbingan klasikal saya yang saya angkat, yaitu siklus pertama itu terkait peserta didik melakukan permainan atau simulasi dan dengan card game tadi yang sudah saya bagikan. Mereka menjelaskan bersama anggota kelompoknya di depan kelas dengan cara mensimulasikan, misalnya tadi sudah saya sampaikan di depan, misalnya terkait bullying fisik ataupun bullying verbal. Nah, mereka mempraktikkan bullying fisik itu misalnya dengan cara memukul atau menendang. Mereka mempraktikkan bersama anggota kelompok dan menjelaskan isi dari kartu yang mereka dapatkan. Jadi di sini banyak sekali justru materi yang mereka dapatkan itu dari peserta didik. Saya hanya menjelaskan sedikit materi, tetapi di sini justru peserta didiklah yang berpusat dalam menjelaskan materi tersebut dengan cara menjelaskan sekaligus mensimulasikan. Menurut saya ini sangat efektif karena di situ antusias peserta didik sangat tinggi karena ada prakteknya ataupun gamenya di dalam layanan tersebut, sehingga mereka tidak hanya melalui penjelasan tetapi juga praktek yang mereka dapatkan. Kedua, terkait siklus kedua di sini, yaitu pada siklus kedua ini saya sudah membentuk kelompok. Dari beberapa kelompok tersebut, peserta didik membuat produk bersama anggota kelompoknya berupa poster melalui aplikasi Canva, yang dimana nanti setelah selesai dalam membuat produk tersebut atau proyek tersebut, setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil produknya di depan kelas bersama anggota kelompok, yang dimana poster itu sudah saya tampilkan lewat LCD atau proyek yang terhubung dengan laptop saya. Jadi seketika itu dari hasil poster tersebut setiap anggota kelompok mengirimkan di dalam grup kelas, dan mereka dari hasil grup kelas itu saya tayangkan melalui proyek LCD di depan kelas. Jadi ketika mereka presentasi itu terhubung dengan LCD, poster mereka sudah tampil di depan tersebut. Ketiga, yaitu siklus ketiga di sini itu masih berhubungan dengan siklus pertama melalui bimbingan klasikal, tetapi di siklus kedua ini saya memberikan layanan konseling individual karena terkait di dalam satu kelas tadi yang sudah saya berikan layanan bimbingan klasikal, itu adalah ada salah satu peserta didik yang mengalami permasalahan terkait bullying yang berdampak pada diri konseli menjadi insecure dan mengganggu proses pembelajaran konseli tersebut. Jadi saya mengadakan layanan konseling individual terhadap salah satu peserta didik di kelas tersebut.
Selanjutnya, terkait desain inovasi pembelajaran, di sini saya menerapkan layanan bimbingan dan konseling dengan mengintegrasikan informasi komunikasi teknologi dan 4C, yaitu kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan creativity pada peserta didik. Dan saya juga mengaplikasikan game pada modul ajar yang bertujuan untuk menarik minat dan antusias keaktifan peserta didik pada saat pemberian layanan bimbingan berlangsung. Antara lain, saya menggunakan plafon Google Form itu untuk pengerjaan LKPD, baik LKPD mandiri maupun LKPD kelompok. Kedua adalah pengerjaan link instrumen, itu juga melalui aplikasi Google Form. Dan ketiga yaitu terkait asesmen. Jadi sebelum saya memberikan layanan bimbingan, saya membuat asesmen melalui AKPD, angket kebutuhan peserta didik melalui link Google Form, sehingga peserta didik mengisi angket AKPD tersebut melalui link yang sudah saya bagikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu saya menggunakan Padlet, aplikasi atau plafon Padlet di sini untuk pengisian pada peserta didik terkait refleksi dan action plan. Pada refleksi, setiap peserta didik saya bagikan link tersebut untuk link tersebut di WA mereka. Mereka mengisi, setiap peserta didik akan muncul di layar proyek di depan kelas. Mereka sudah bisa melihat hasil refleksi setiap teman-temannya akan terlihat di layar LCD tersebut atau proyek tersebut. Untuk action plan itu saya menggunakan plafon tersebut ketika saya melakukan layanan konseling kelompok. Ketiga, saya menggunakan plafon Canva atau aplikasi Canva untuk pembuatan PPT saya atau PPT materi saya, dan itu juga saya gunakan kepada peserta didik saya dalam pembuatan proyek berupa poster melalui aplikasi Canva tersebut. Selanjutnya, terkait desain inovasi pembelajaran, di sini saya juga melampirkan terkait modul ajar saya yang sudah terintegrasi dengan Teaching at the Rate atau TARL dan 4C maupun 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional yang sudah saya praktekkan di bimbingan klasikal saya di BPL 2 tersebut. Kedua, ini saya melampirkan terkait card game saya. Di sini saya gunakan ketika saya memberikan layanan bimbingan klasikal dengan metode project based learning dengan pengaplikasian card game tersebut terkait bullying atau perundungan. Yang ketiga, media pembelajarannya terkait ular tangga. Di sini pada layanan bimbingan kelompok, metode yang saya gunakan game based learning dengan permainan ular tangga ini peserta didik mampu meningkatkan percaya dirinya. Ketiga yaitu metode Scrambled Wall. Ini pada layanan konseling kelompok saya menggunakan pendekatan realitas teknik WDIP yang di dalamnya menggunakan metode Scrambled Wall ini atau huruf acak yang saya buat dari kertas tadi, kertas warna atau stick notes. Di situ huruf acak tersebut tujuan saya untuk meningkatkan ketelitian dan kejelian pada peserta didik dalam menggabungkan sebuah kata yang sudah saya jelaskan, saya jelaskan kepada mereka untuk membentuk sebuah kata dari faktor eksternal dan faktor internal terhadap motivasi belajar mereka. Jadi setiap kelompok itu memiliki huruf acak yang berbeda. Setelah itu kemudian mereka bisa berkolaborasi antar kelompok untuk mencari sebuah huruf yang bisa dirangkai dari kata tersebut, yaitu dari kata faktor eksternal maupun faktor internal pada motivasi belajar siswa. Selanjutnya, saya melampirkan link barcode terkait pemanfaatan web 2.0 dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, barcode terkait modul ini melalui aplikasi Canva pembuatan saya dan di sini melalui Google Drive. Kedua, barcode LKPD yaitu terkait penggunaan aplikasi Google Form, dan ketiga adalah barcode refleksi ini melalui aplikasi Padlet dan action plan juga melalui aplikasi Padlet. Untuk instrumen sendiri, barcode instrumen sendiri yaitu melalui Google Form. Untuk barcode PPT ini melalui aplikasi Canva, dan barcode
layanan bimbingan klasikal itu melalui aplikasi YouTube. Selanjutnya untuk barcode bimbingan kelompok itu melalui aplikasi Google Drive, dan barcode konseling kelompok melalui aplikasi Google Drive juga. Terakhir, barcode bimbingan lintas kelas melalui aplikasi Google Drive. Untuk rencana tindak lanjut sendiri, saya yang pertama yaitu akan membuat modul yang mengimplementasikan pemanfaatan web 2.0 sesuai dengan rencana yang saya miliki, yaitu yang lebih interaktif dalam proses pemberian layanan bimbingan. Kedua, rencana tindak lanjut saya menggunakan kuis interaktif yang lainnya seperti Word, Wall, Kahoot, dan yang dapat digunakan sebagai media pemberian layanan bimbingan sehingga dapat menarik antusias peserta didik. Ketiga, yaitu rencana tindak lanjut saya akan mendampingi dan memfasilitasi peserta didik dalam pemberian layanan selama menggunakan teknologi web 2.0 tersebut. Dan keempat, yaitu menggunakan metode pembelajaran maupun teknik konseling lainnya, mungkin seperti discovery learning atau teknik behavior dan lain sebagainya. Terakhir, terkait perubahan paradigma, terkhusus paradigma guru bimbingan dan konseling di sini, sebagai seorang mahasiswa pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling, setelah saya mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar melalui mata kuliah seminar profesi, membuat saya paham bahwa makna guru bimbingan dan konseling yang sekarang itu berbeda dengan yang dahulu. Terlihat jelas perubahan paradigma tentang guru bimbingan dan konseling mengalami pergeseran. Pada zaman dulu itu guru bimbingan konseling dipandang sebagai polisi sekolah, yang dimana siswa itu takut apabila bertemu dengan guru BK maupun dipanggil ke ruang BK. Jadi terjadinya mindset negatif terhadap peserta didik terkait guru BK di sekolah. Selanjutnya, untuk paradigma guru bimbingan konseling baru di sini, yaitu guru BK itu adalah sahabat siswa. Maksud saya sahabat siswa di sini, kita sebagai guru BK harus bisa menjadi sahabat siswa ketika siswa tersebut memiliki permasalahan, baik itu masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar mereka. Di sini kita harus bisa menjadi sahabat sehingga siswa tidak akan pernah takut menyampaikan permasalahannya kepada kita, dan kita bisa membantu dalam menyelesaikan atau mencari solusi siswa tersebut. Kemudian guru BK peduli siswa. Maksud dari guru BK peduli siswa di sini, kita sebagai guru BK harus peduli terhadap siswa kita, semua siswa kita. Misalkan ada salah satu siswa kita yang sering tidak masuk. Nah, di sini kita harus peduli sebagai guru BK, misalnya kita menanyakan terhadap teman dekat siswa tersebut, ataupun kita bisa berkolaborasi dengan wali kelas maupun guru mapel lain sehingga kita akan mencari data-data informasi siswa tersebut kenapa tidak masuk. Dan mungkin kita juga bisa kolaborasi dengan orang tua siswa tersebut untuk menyampaikan perkembangan siswa, kenapa perubahan perilaku siswa selama ini tidak masuk. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi juga dengan orang tua agar dalam pemberian layanan bimbingan bisa tercapai sehingga siswa tersebut bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari perubahan paradigma guru bimbingan dan konseling di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, seorang guru BK itu berperan sebagai fasilitator dan motivator, yaitu menjadi guru BK yang kreatif, inovatif dalam pemberian layanan bimbingan. Sebagai fasilitator di sini kita bisa menjadi fasilitas untuk setiap siswa kita apabila siswa kita membutuhkan kita dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Motivator di sini yaitu kita sebagai guru BK harus bisa memberikan motivasi maupun dukungan kepada setiap peserta didik kita, baik itu yang memiliki permasalahan, kita harus mampu memberikan motivasi kepada setiap siswa kita agar mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu atau bersekolah mereka. Dan kenapa kita guru BK harus kreatif? Karena dengan kreatif di sini otomatis kita bisa memunculkan kreativitas baru atau inovatif baru dalam pemberian layanan bimbingan sehingga peserta didik ketika kita memberikan layanan bimbingan tidak akan monoton ataupun
meningkatkan antusias mereka ketika kita memberikan layanan bimbingan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.